Mulai Pak Uban. Oke, silakan buka aja. Baik Bapak Ibu, terdengar suara saya dengan jelas? Dengar. Baik, terima kasih. Saja mungkin untuk webinar malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat dalam acara diseminasi implementasi budaya positif. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah pada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di akhir zaman nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMKN Negeri Jatiluhur yang alhamdulillah sudah hadir pada kesempatan malam hari ini, Ibu Rohayati MPD. Yang saya hormati dari komunitas belajar SMKN Jatiluhur, yang dalam hal ini ada Bapak Rahmat Hidayat SPD dan Ibu Gena Gantiani SPD. Yang saya hormati pemateri kita malam hari ini yang alhamdulillah sudah siap, yaitu Bapak Uman Gunawan SPD dan juga Ibu Emma Rahmawati SPD selaku moderator yang akan membimbing nanti selama kegiatan webinar pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan juga saya ucapkan selamat datang kepada semua peserta webinar pada malam hari ini. Saya selaku pemandu acara pada kegiatan kali ini, perkenalkan nama saya Muhammad Taufik Hidayat SPD. Izinkan saya untuk membacakan susunan kegiatan pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, materi inti. Yang kelima, refleksi. Dan yang terakhir, penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita buka saja acara kegiatan kita kali ini dengan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Diharapkan untuk semuanya bisa duduk lebih tegap.
Baik, mohon maaf sepertinya ada sedikit kendala dari suaranya. Kita lanjutkan saja mungkin untuk acara selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan dari Kepala Sekolah SMKN Negeri Jatiluhur kepada Ibu Rohayati MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Taufik yang sudah memberikan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan ya. Untuk guru-guru hebat yang ada yang hari ini ada tampil di layar Google Meet malam ini, yang menghadiri kegiatan webinar malam ini, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang. Kemudian salam kenal, saya Rohayati, Kepala SMK Negeri Jatiluhur. Alhamdulillah dari beberapa guru yang hadir di malam ini, mungkin ini adalah guru-guru hebat ya, yang memiliki motivasi yang tinggi untuk saling sharing pengalaman, kemudian berbagi praktek baik yang akan nanti disampaikan oleh salah satu guru SMK Negeri Jatiluhur, yaitu Pak Uman. Mudah-mudahan apa nanti yang disampaikan oleh Pak Uman dan di-sharingkan oleh teman-teman yang ada di komunitas belajar SMK Negeri Jatiluhur atau Kombal Neja ya, yang dikenal dengan Kombal Neja, ini bisa memberikan manfaat bagi Bapak Ibu guru hebat yang hadir malam ini. Kemudian sebuah harapan yang besar mungkin yang kami harapkan dari seluruh guru, terutama guru SMK Negeri Jatiluhur juga yang pada saat ini sedang mengikuti kegiatan guru penggerak, kegiatan CGP, dan bagi guru-guru SMK Negeri Jatiluhur juga yang sudah mengikuti program guru penggerak dan sudah bersertifikat guru penggerak, itu yang mungkin ini yang menjadi kebanggaan saya selaku Kepala SMK Negeri Jatiluhur, di mana guru-guru penggerak yang sudah mendapatkan sertifikat guru penggerak ini betul-betul menjadi penggerak komunitas belajar di SMK Negeri Jatiluhur. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi bagi teman-teman guru di SMK atau SMA minimal yang ada di Kota Purwakarta. Namun sepertinya ini hadir di malam ini banyak guru-guru yang dari lintas kota kabupaten mungkin ya, dari KCD di luar KCD wilayah 4, karena kami SMK Negeri Jatiluhur ini berada di wilayah KCD 4 ya Bapak dan Ibu guru yang saya hormati. Nah, pada malam ini teman kita Pak Uman nanti akan berbagi tentang praktek baiknya. Mudah-mudahan ini juga tadi memberikan semangat bagi teman-teman sekalian dalam mengikuti program guru penggerak yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Namun bagi guru yang belum mengikuti program guru penggerak ini menjadi motivasi juga ya Bapak dan Ibu yang saya hormati. Mudah-mudahan dengan sharing ini kita semua bisa membuka wawasan bahwa kita semua adalah insan-insan pendidikan yang punya kapasitas dalam mendidik anak-anak kita sesuai dengan tujuan pendidikan nasional untuk membentuk lulusan yang memiliki
dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang kita harapkan. Itu tujuan akhir dari pendidikan kita. SMK itu mencetak lulusan-lulusan yang sesuai dengan harapan dan tujuan pendidikan nasional. Sekali lagi selamat bergabung mungkin dengan kami Kombel SMK Negeri Jatiluhur untuk guru-guru hebat yang hari ini hadir dan sudah standby dari pukul 7 tadi. Semoga kegiatan webinar ini memberikan manfaat yang luar biasa bagi kita semua. Sebelum saya akhiri, ada sedikit pantun mungkin ya Bapak dan Ibu hebat. Saya lihat dulu nih untuk menyemangati kita semua mungkin pada kegiatan webinar hari ini. Kulihat jauh tampak lentera, dermaga kapal yang kan berlayar. Selamat datang dan salam sejahtera. Semoga webinar berjalan lancar. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh yang hadir di malam ini. Mudah-mudahan dapat menyimak semuanya sampai ke akhir dan pelaksanaan webinar ini berjalan lancar. Saya kembalikan kepada Pak Opik sebagai pembawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ibu atas sambutannya. Lanjut ke sambutan yang kedua, yaitu dari salah satu komunitas belajar kita. Dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Ahmad Hidayat SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ahli adina wa ajri ya rabbi lityafalaka fi amri wal muslimin. Allahumma lakal hamdu kama antaluhu fassalli ala sayyidina Muhammadin kama antaluhu waf'al bina ma antaluhu fa innaka ahli wa maghfirah. Salam sejahtera Bapak Ibu guru semua hebat. Nah, untuk hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SMK Jatiluhur, rekan-rekan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia dan teman-teman semuanya. Semoga hari ini adalah hari terbaik bagi kita semua. Adapun kita akan belajar bersama mengenai implementasi budaya positif, karena di kurikulum Merdeka ini adalah salah satu kurikulum yang sangat relevan dengan apa yang kita butuhkan. Adapun ketika kita mengenal istilah kurikulum Cambridge ataupun kurikulum IB International Baccalaureate, kemudian ada lagi kurikulum lainnya, maka seperti KTSP dan K13 itu terangkum menjadi satu dalam kurikulum Merdeka yang sangat kompleks dan sesuai dengan yang kita butuhkan dengan paradigma pendidikan dan tantangan zaman yang akan anak didik kita hadapi. Saya sebagai salah satu komunitas di SMK Jatiluhur mengucapkan terima kasih dan memberikan waktu seluas-luasnya bagi rekan kami Bapak Uman Gunawan yang akan mendiseminasikan implementasi budaya positif di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Rahmat. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan dari Bapak Umar Gunawan. Namun sebelumnya saya lemparkan dulu ke moderator kita yang sudah standby. Di sana sudah ada Ibu Emma Rahmawati. Ibu Emma, bisa dengar suara saya? Ya, bisa Pak. Mohon izin, ada suara saya terdengar tidak? Jelas. Jelas. Ya, baik. Baik, terima kasih kepada Bapak MC kita, Bapak Taufik, atas waktunya untuk memberikan saya kesempatan untuk menjadi moderator pada kegiatan berbagi praktik baik di Kombel Meja ini. Sebelum itu saya akan pantun dulu ya.
Oke ya, buah labu kita akan dipahat. Cakep. Ya. Buah pepaya dimakan kera. Bapak dan Ibu guru hebat, izinkan saya pandu acara. Alhamdulillah ya. Berpantun-pantun riak. Sebelumnya sampurasun Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita dapat berkumpul meskipun tatap mukanya by online Zoom, tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangatnya kita, motivasi kita untuk berbagi praktik baik kepada guru-guru hebat. Nah, adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai pada diskusi kali ini yaitu tentang diseminasi implementasi budaya positif yang berpihak pada murid. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Emma Rahmawati, saya guru bahasa Sunda di SMK Negeri Jatiluhur. Dan saya akan memperkenalkan siapa sih yang akan berbicara dan memberikan diseminasinya malam ini. Nah, yang akan memberikan diseminasi malam ini yaitu adalah Bapak Uman Gunawan. Beliau adalah guru produktif TBSM dan sekarang Bapak Uman sedang mengikuti pelatihan guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 11. Sebelum itu saya akan membacakan rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi berbagi praktik baik, yaitu yang pertama adalah sesi pembukaan, lalu dilanjut oleh sesi penyajian materi, lalu ada sesi tanya jawab dan penutup. Mari kita lanjut saja kepada sesi yang pertama, yaitu adalah pembukaan. Agar kegiatan kita hari ini mendapatkan berkah dan ilmu yang bermanfaat, mari kita buka kegiatan diseminasi implementasi budaya positif hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Ibu dan Bapak guru hebat, kita masuk sesi yang kedua yaitu berbagi praktik baik diseminasi oleh Bapak Uman. Maka darinya diharapkan kepada teman-teman, Ibu dan Bapak guru hebat untuk menyimak jalannya diskusi dengan seksama sembari menyiapkan tanggapannya, masukan ataupun pertanyaan. Lebih lanjut, demi kelancaran jalannya diseminasi, diharapkan pula kepada peserta online hari ini untuk mematikan mikrofon Google Meet-nya, namun tetap mengaktifkan fitur kamera videonya. Baiklah, kepada Bapak Uman, disilahkan. Oke, terima kasih kepada Ibu Emma selaku moderator kita. Terima kasih. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri Jatiluhur Purwakarta, terima kasih sudah bisa hadir di waktu ini. Dan begitu pula kepada seluruh guru hebat yang sudah bisa hadir di malam ini. Terima kasih waktunya sudah diluangkan. Mungkin di sini saya bukan menggurui Bapak Ibu semua. Di sini banyak orang-orang hebat, mungkin praktisi pendidikan dari Kemendikbudristek ataupun dari manapun. Salam hormat dari saya. Mungkin bahasa Sundanya bukan menggurui ya. Sanes ngeguruan Mojai Kamari begitu seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh dewan guru yang sudah hadir di tempat ini, dan tak lupa salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda kita semua yang Nabi Muhammad SAW yang sudah pada hadir. Bapak Ibu semua, terima kasih atas waktunya dalam kesempatan kali ini. Mungkin diseminasi ini adalah sedikit kita sharing ya, bukan memaparkan sedikit pengalaman saya. Kebetulan ini saya di SMK Negeri Jatiluhur, sekarang menjabat sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Ini banyak juga mungkin ilmu-ilmu yang sedikit kita akan membahas, dan ini semua mungkin salam hormat saya untuk CGP dari angkatan 1 mungkin sampai 11, fasilitator mungkin bahkan dari posisi PP pendamping. Kita berbagi di sini bahwa kenapa saya mengambil tema di sini budaya positif Bapak Ibu semua. Karena di sini mungkin ada satu pengalaman nih dari kami dari SMK Jatiluhur, bahkan saya pribadi, bahwa ternyata pendidikan itu banyak kita guru itu salah kaprah. Jadi kita tuh gak paham bagaimana kita harus bertindak menjadi seorang guru. Kita itu kadang kejam terhadap anak. Kita terlalu menelantarkan anak.
bahkan kita seolah paling pintar di kelas. Kita berdiri 2 jam di kelas, ternyata siswa kita tidur semua. Bahkan saya masih teringat bahwa Einstein itu mengatakan begini, ternyata daya berpikir manusia itu hanya 10%. Jadi ketika siswa saya aplikasikan di kelas, ternyata dari 2 jam kita ngajar, hanya 5 menit mereka menanggapi atau menerima ilmu yang kita sampaikan. Itu mungkin kenapa saya mengambil budaya positif di sini. Nah, nanti sebelum saya share screen di sini bahwa sebenarnya bahwa di sekolah itu penerapan budaya positif di sekolah itu diawali dengan perubahan mungkin dari paradigma atau stimulus respon, Ibu Bapak ya, terkait nilai-nilai positif. Di sini bahwa sekarang di guru penggerak itu ada disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kalau dilihat mungkin Bapak Ibu di sini adalah kalau dilihat mungkin Bapak Ibu para praktisi pendidikan bahwa diferensiasi pendidikan itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena dari 36 siswa itu kita harus mengetahui seluruh karakter 36 karakter siswa. Di sini bahwa budaya positif ini mempunyai mungkin ada beberapa cakupan ya. Salah satunya nanti turunannya adalah konsep disiplin positif di sini. Yang kedua adalah dari soal keyakinan kelas. Kadang kita melupakan apa sih yang disebut dengan keyakinan kelas. Yang ketiga adalah tentang pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Ini yang sering nanti yang akan saya garis bawahi di sini. Bahwa pemenuhan kebutuhan dasar lah ini yang sangat penting. Yang keempat adalah posisi kontrol kita selaku guru, dan adalah yang kelima yang disebut dengan restitusi atau segitiga restitusi. Bapak Ibu yang berbahagia dalam kesempatan ini, mohon izin mungkin saya akan memaparkan sebuah atau mengirimkan share slide ya sebentar. Di sini judulnya adalah implementasi budaya positif yang berpihak kepada murid. Bapak Ibu yang kami hormati, kebetulan dengan pendamping saya Pak Bagus dari SMK Ridwan Purwakarta. Kebetulan jabatan saya adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan di SMK Jatiluhur. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati di sini bahwa ada beberapa poin di sini yang akan kita lihat. Bahwa ada konsep inti budaya positif. Ini jelas Bapak Ibu dari mungkin praktisi pendidikan bahkan CGP 1 sampai 11 mengetahui 6 di sini. Pertama adalah kita harus tahu perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Terus kebutuhan dasarnya, posisi kontrol dan segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Nah di sini CP yang saya tekankan di sini adalah bahwa kita nanti bisa memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Nah di sini perubahan paradigma Bapak Ibu ya. Nah di sini ternyata bahwa kita selaku guru kadang lupa ya mengilustrasikan semua keinginan kita. Kita memaksakan kadang-kadang kehendak guru ya Bapak Ibu ya, sering ya kita di lapangan itu di kelas mungkin kita memaksakan gaya belajar kita, gaya mengajar kita. Itu yang mereka mungkin siswa itu kadang-kadang ya rata-rata tidak mengerti. Di sini kita harus berubah tanggapan dengan yang disebut dengan di sini ada teori kontrol atau ilusi kontrol. Di mana pertama bahwa kritik ini kita harus paham dulu nih. Bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter di sini. Nah, di sini kadang-kadang ada nanti kita bahas tentang teori atau 5 teori kontrol yang ke depan nanti. Bahwa guru harus seperti apa sih? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai teman kita? Nah, di sini mungkin salah satunya adalah kadang-kadang kita bisa juga menggunakan trik yang posisi guru kontrol sebagai mereka itu merasa bersalah, sangat bersalah gitu. Posisi bersalah bisa. Jadi yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini anggap kita seperti itu. Yang ketiga adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa di sini. Ini ada beberapa poin yang mungkin kita rancu kadang-kadang kita tidak tahu memaksakan ternyata kita kehendak pada siswa itu seperti itu. Nah, di sini bahwa paradigma
Oke, Bapak Ibu, mohon slide-nya bisa terlihat. Sudah terlihat slide-nya? Terlihat Pak Uman. Sudah, Pak, terlihat. Baik, mohon di slide show aja Pak Uman. boleh. Jelas ya, Ibu? Ini jelas? Jelas, Pak. Oke, nah di sini ada perubahan paradigma kita bahwa kita harus bisa merubah paradigma kita selaku guru. Di sini ada dua komponen nih, ada dua kolom di sini. Pertama adalah stimulus respon, dan kedua sebelah kanan ada teori kontrol ya, yang ada di pojok atau William Glasser. Di sini bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, kadang-kadang begini. Jadi kadang-kadang sebenarnya begini, ada dua komponen seperti yang di siswa itu Bapak Ibu, mungkin yang sebenarnya menurut saya adalah faktor intrinsik, faktor di dalam dirinya yang muncul dari lahir, sebenarnya itu yang akan kuat. Kenapa? Toh itu ada dari lingkungan, ada dari sekitar sekolah atau keluarga atau media sekalipun, tetap intrinsik itu atau karakter jiwa itu atau gen itu lahir dari hatinya, dari afeksinya, dari hatinya. Seperti itu. Maka di sini ada beberapa stimulus respon yang akan ketika dikaitkan, siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol di sini? Apakah siswa? Apakah kepala sekolah? Apakah guru? Kan gitu. Nah di sini, oke, ini bisa dibaca saja bahwa banyak sekali stimulus respon di kita dan dikaitkan kita dengan teori kontrol. Contohnya nomor 1. Pertama kita mencoba mengubah orang. Ya. Ada di teori kontrol, dia berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia seperti itu. Bahwa yang kedua juga seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini mungkin inti seluruh materi yang ada di budaya positif Bapak Ibu semua. Bahwa di sini Dr. William Glasser ada perpaduan pola pemikiran yang sekarang mungkin kita basic Indonesia itu ya, bahwa sekarang kita mengacu kepada KHD atau Ki Hajar Dewantara. Bahwa guru itu harus seperti apa, kata beliau. Kita itu kata Dewantara, Ki Hajar Dewantara. Kita itu sebagai, anggaplah kita itu sebagai petani kan ya. Petani, kenapa sebagai petani? Kita yang menggarap ladangnya, kita yang menanam padinya, kita yang mengusir hamanya, kita yang memanennya, seluruh rangkaian pertanian itu gurulah, kita lah yang nanti kenapa diasumsikan sebagai petani. Nah, di sini bahwa ada beberapa teori kontrol ini. Yang pertama di sini tentang disiplin, karena begini ya. Posisi disiplin itu posisi paling atas, nanti turunannya dari budaya positif itu ada tentang disiplin. Disiplin ini mungkin sebagai kebajikan nanti ya, kebajikan universal yang ending terakhir terbawa adalah di keyakinan kelas. Nah, kadang Bapak Ibu kita itu tidak paham guru kita selalu ego, kita pintar, kita sarjana, kita S2, S3, ternyata di depan kelas kita kalau secara teori ini kita orang bodoh. Kita seorang gagah, ternyata kita bodoh depan siswa. Kita tidak mengetahui semua karakter siswa. Di sini dipaparkanlah di sini di ilmu ini bahwa ada teori motivasi. Nah, di sini kita kadang-kadang menghukum ya nomor 1 nih, yang hijau ini bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Yang pertama untuk menghindari hukuman. Karena begini, sebenarnya hukuman itu kadang-kadang kita mungkin dulu ya, bahkan sekarang banyak yang disebut dengan pembulian. Guru juga sering pelaku bully verbal. Guru juga kadang anak mencemooh, anak kamu nggak bisa apa-apa. Nah ini adalah kadang kita memberikan hukuman yang mungkin secara fisik, kalau sekarang mungkin dulu ya sebelum paham ada undang-undang tentang HAM, kita bebas orang guru. Tapi mungkin ada plus minus dari semua itu. Nah ini yang kedua adalah mendapatkan imbalan. Kadang-kadang ini ada efek juga nih, ketika kita sering memberikan, ternyata penghargaan itu tidak selamanya baik. Karena kadang-kadang anak itu ketika kita tidak memberikan penghargaan, ternyata akhirnya dia tidak ajak lagi terhadap apa yang kita buat. Di sini untuk teori motivasi. Nah, untuk kontrol, Bapak Ibu mungkin di sini ada 5 posisi kontrol. Pertama adalah bahwa kita sebagai penghukum. Contohnya begini. Nah, kamu kesiangan terus, Bapak hukum. Lari-lari di lapangan 6 kali atau 10 kali. Nah, itu sebagai bahwa kita itu sebagai penghukum. Banyak efek Bapak. Banyak efek yang jangka pendek maupun jangka panjang terjadi pada batin si anak. Bahwa menganggap ternyata guru itu begitu. Membekas ternyata tentang penghukuman ini. Yang kedua adalah di sini posisi kontrol, bahwa guru itu sebagai pembuat rasa bersalah. Di sini
Mungkin kita itu mendekati siswa dengan bertanya soal begini contohnya. Kenapa kamu kesiangan terus? Nanti saya ada videonya nanti di belakang. Kenapa kamu kesiangan terus? Malu saya sama ibu kepala, sama Bu Rohayati. Saya dianggapnya tidak bisa mengurus kamu. Bisa nggak? Bapak malu nih sama ibu kepala sekolah. Nah, itu. Anak itu dengan saya berkata begitu. Dia tertegun, dia merasa, oh dia itu bersalah. Itu salah satu posisi membuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman nih, bagus ya, teman begini. Kamu kesiangan deh, tenang, cukup Bapak dibantuan, tenang, sama Bapak akan dibantu. Kepala sekolah tidak akan tahu, tenang aja deh ya, nanti Bapak tidak akan laporkan. Itu sebagai teman, anggap itu sebagai teman. Itu banyak juga. Nah di sini kelihatan ininya Bapak Ibu, slide-nya, disiplin positif. Ya sudah Pak. Oke, nah di sini di disiplin positif itu, nah kita lihat di 5 posisi kontrol itu pertama tadi penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman. Nah yang keempat pemantau. Di sini gini contohnya, Bapak Ibu mungkin contoh anak panggil ke kita, kenapa Bapak mantau kamu nih beberapa hari ini kok gak masuk kan gitu. Kita di situ menganggap oh karena kita diperhatikan, dipantau. Dan terakhir nih, ini yang kelima nih, ini yang harus dan jarang ada nih. Ini yang kelima, ini yang idealis dan cocok ini di pendidikan berdiferensiasi untuk di CGP. Sekarang kita terapkan posisinya di kelas. Seorang guru itu adalah seorang manajer. Artinya begini, kita mungkin posisi nanti di restitusi ada kita itu memvalidasi anak ya, memvalidasi individu. Jadi ketika anak melakukan suatu kesalahan, jadi kita tanya dulu. Jadi bagaimana caranya supaya dia itu tidak down. Artinya di sini mungkin yang pertama di salah satu segitiga restitusi untuk membalikan mental anak lah bahasanya begitu di sini. Nah sebagai manajer itu kita merangkul mereka, terus menganggap keyakinan kelas, ditanya keyakinan kelas. Bagaimana kita udah berjanji nih nak di kelas dengan Bapak sudah berbuat kesepakatan nih, kenapa masih melanggar? Akhir tenang ke depan kamu harus berubah. Disinilah ini yang dituntut diferensiasi itu mungkin di disiplin positif itu bahwa guru itu adalah seorang manajer. Seperti itu. Oke, dan di sini juga, nah yang akan saya bahas di sini yang Ibu Bapak tentang kebutuhan dasar manusia ini yang akan saya bahas. Karena mungkin saya ada satu pengalaman di sini yang rasanya mungkin sakit ya Bu. Saya dulu pernah menjadi seorang guru. Saya pernah dulu saya ceritanya. Saya dulu ngajar di sebuah sekolah SMK swasta Bu, Bapak Ibu. Saya dulu ada seorang anak yang mencuri uang dari posisi guru, mencuri tasnya. Ternyata saya pukul anak tersebut dan 5 tahun ke depan Bu, setelah saya pukul itu dia keluar dari sekolah itu, dia menjadi seorang asisten manajer di sebuah perusahaan besar di Karawang, di pabrik baja. Ketemu lagi dengan saya tuh anak 10 tahun kemudian, saya begitu tertegun. Ternyata tindakan saya kasar itu ternyata memberikan efek yang seperti itu. Nah di sini Bapak Ibu, nah lanjut adalah tentang disiplin. Nah, tadi sudah diterangkan. Nah disiplin ini, nah, yang saya akan bahas di sini tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Di sini ada teori motivasi perilaku manusia itu bahwa ada 2 komponen, pertama dari eksternal dan internal ya. Yang saya bilang tadi bahwa berusaha internal itu yang dari dirinya itu yang sangat kuat. Nah, lanjut, nah di sini dihukum dengan penghargaan. Apa sih Pak efeknya dari ketika kita memberikan terlalu banyak menyanjung siswa dengan penghargaan? Di sini pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang banyak. Kalau penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Itu kadang-kadang salah satunya di sini. Terus lanjut lagi, nah dihukum oleh penghargaan apa sih? Nah, ternyata ada 3 poin di sini. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Dan penghargaan mengurangi motivasi di dalam jiwa, di dalam dirinya akan berkurang seperti itu. Oke, lanjut lagi di sini adalah, nah nanti saya loncat aja ke sini ke teori tentang ada 5 nih. Saya loncat aja ke sini ya. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, ternyata ada 5 kebutuhan dasar yang saya rasa. Kenapa anaknya susah belajar? Kenapa dia susah ke sekolah, mabal, kabur? Nah ini
Pertama, guru itu harus mengetahui 5 posisi ini. Pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup itu makan. Contohnya. Jadi ketika anak lapar, dia tidak mungkin konsen belajar. Atau anak haus, tidak mungkin dia konsen belajar. Ini bertahan hidup. Bahkan mungkin kalau sudah dewasa ada juga yang berevolusi atau menikah, itu salah satu ini bertahan hidup. Yang kedua adalah kesenangan, atau di sini kesenangan dulu nih, atau kasih sayang dulu nih, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi guru itu, mereka itu kadang-kadang kenapa kabur dari kelas? Sebenarnya mereka tidak diperhatikan oleh gurunya, tidak diperhatikan karena dimarah-marah, ibu itu marah aja terus. Di sini kasih sayang pada mereka itu tidak ada. Atau love belonging di sini ada. Yang kedua kesenangan, fun. Kesenangan di sini anak perlu happy Bapak Ibu. Kenapa? Pendidikan diferensiasi, pendidikan di kurikulum Merdeka itu bahwa guru itu harus melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Makanya ada dibuat disebut dengan ice breaking lah, disebut dengan quiz dan sebagainya. Bagaimana dia betah di kelas senang. Nah ini kebutuhan juga nih. Yang ketiga penguasaan Bapak Ibu di sini nih. Penguasaan itu bahwa mereka itu contohnya begini. Mereka itu punya hak yang tidak bisa kita langgar. Contohnya dia pengen, saya tuh pengen punya pendirian, tapi kita arahkan nih penguasaan itu ke posisi positif. Contohnya di kelas, Pak saya harus ranking 1. Contohnya, dia di kelas itu menguasai, dia muncul. Semua siswa 36 bisa memiliki nih yang disebut dengan penguasaan. Atau penguasaan ini tidak didapatkan, makanya dia apatis, dia marah. Yang kelima adalah kebebasan atau freedom. Siswa ini butuh bebas, bukan berarti bebas, tapi bebas begini. Kita arahkan ke pendidikan yang merujuk kepada siswa itu supaya dia tidak mau dikontrol oleh guru. Guru itu ngontrol terus. Makanya sekarang kalau contohnya di PJBL ya, atau mungkin diferensiasi sekarang ada 3 siklus PJBL, 1, 2, 3. Kelompoknya itu kan silahkan mereka membuat suatu kebebasan bereksplorasi tentang materi yang bebas. Tetapi nanti menurut itu mungkin ini yang saya lihat di SMK kami itu, bahwa di Jatiluhur itu ternyata 5 poin ini banyak yang mereka tidak dapat. Ada juga beberapa yang tidak dapat. Mungkin seluruh pendidikan Indonesia ini ada beberapa yang tidak mendapatkan kebutuhan dasar untuk siswa itu. Itu untuk posisi kebutuhan yang menurut saya adalah sangat-sangat harus dipahami. Oke, jadi kedua adalah posisi kontrol di sini. Mohon maaf itu Bapak Rahmat, Bapak Rizky Zubaidah, bisa dimatikan mic-nya. Rizky Zubaidah. Maaf Pak, itu dari hostnya, coba bisa langsung dimatikan saja ya. Bapak Rizky, mohon maaf ya, ditutup dulu, di-unmute dulu. Di-mute dulu. Terima kasih Bapak, silakan lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Oke, jadi tadi kita fokus dulu nih. Maaf saya matikan nanti ya screen-nya. Jadi gini Bapak Ibu, ternyata ada 5 posisi kontrol yang kita harus ketahui. Satu adalah kita itu sebagai penghukum. Guru itu banyak yang menjadi penghukum Bapak Ibu. Anak datang terlambat, kita push up. Anak terlambat, kita suruh lari di lapangan. Itu kita penghukum di situ. Banyak efek yang akan muncul. Kedua adalah sebagai merasa bersalah nih. Nanti saya akan munculkan contoh, mungkin di sini saya akan sharekan nih salah satu contoh nih. Mudah-mudahan bisa tidak lag di sinyalnya. Saya akan coba nih. Ini sebagai sampel posisi ini. Nih sebagai penghukum nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Sebentar, ini saya akan sharekan sampel, mudah-mudahan. Nah ini ada seluruh video. Ini adalah bahwa guru itu sebagai penghukum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu Jaki ya? Iya Pak. Kamu ini kesian terus. Bapak nggak mau tahu hari ini. Kamu bawa hukum nih ya. Sekarang kamu ke lapangan, kamu lari 30 keliling. Paham nggak? Oh, siapa mana? Oke, Bapak Ibu, itu adalah sampel dari posisi pemaparan
sebagai penghukum ya, bahwa guru itu marah-marah terus, jadi mukanya itu marah aja, mereka penghukum. Ini yang kedua, saya coba dulu nih, ini tentang teman, bahwa kita itu sebagai teman nih. Di sini bahwa kita sebagai teman. Waalaikumsalam. Ini jadi ya? Ini kenapa kamu kesini? Pasti karena Sebentar. Pak Uman, mohon maaf belum di-share itunya ya. Sebentar, ini lagi. Dibuka dulu. Sebentar. Oke. Ntar dulu. Waalaikumsalam. Ini Oke, kita share lagi videonya sebentar. Nah, ini yang kedua, ini sebagai teman seperti ini. Bisa kelihatan? Sudah. Oke, kita coba. ya. Ini kenapa kamu kesini? Pasti karena siang tadi kan? Kenapa siang tadi? Semalam udah ini ya. Jadi bapak aja ya. Kamu jangan takut ya. Jangan bapak dulu. Jangan bilang nih ibu kelas sekolah kalau kamu siang ya. Ini kenapa begitu? Kenapa jangan siang lagi ya? Oke, nanti dibantu sama bapak itu saja. Oke, sekarang kembali ke kelas sama bapak selamat juga sekarang ke kelas. Oke, selamat. Oke, seperti itu Bapak Ibu, ini sebagai sampel yang posisinya adalah sebagai teman ya. Oke, yang ketiga nih kita sampelkan tentang posisi penghukum, bersalah, dan teman. Kita coba nih tentang ini satu lagi nih. Oke, bentar. Di sini. Oke. Ini kita lihat, ini yang ketiga. Waalaikumsalam. Ini jadi ya? Ya, kamu kenapa sih? Kamu kesiangan. Oke, jadi kalau kesiangan itu kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan? Bersalah atau tidak? Bersalah. Terus bagaimana dengan bersalah? Kamu kan dulu pernah sama bapak yang membuat suatu keyakinan di kelas, kan? Apa coba tidak melanggar? Salah satunya tadi terang. Jadi kenapa mesti dilakukan? Bukan. Oke, ke depan kira-kira kamu kalau udah berubah dan kira-kira. Ya, kalau caranya bagaimana supaya nggak kelamaan? Nggak apa-apa. Tidak lagi ya. Ya. Oke, bapak harus ke guru yang ditinggal bagaimana? Kamu tahu guru yang lain bagaimana? Ya. Sekarang berdoa. Oke, itu mungkin salah satu sampel Bapak Ibu ya yang saya lakukan atau yang disebut dengan segitiga restitusi, di mana pertama adalah kita harus menstabilkan identitas. Jadi ketika anak berbuat kesalahan itu kita panggil dulu anaknya, kita stabilkan dulu identitas. Kenapa kamu siangan, tenang, ini menstabilkannya bagaimana caranya begini, tenang. Kita itu manusia. Kita punya salah. Bapak juga dulu pernah kayak kamu kesiangan. Itu kata-kata contohnya sebagai menstabilkan identitas. Kedua, tanyakan validasi tindakannya. Contohnya begini. Dek, kenapa mungkin? Alasan apa kamu? Oh Pak, iya saya bangunnya malam. Kenapa bisa bangun malam? Kita tanyakan validasi, ketepatan, jawaban, alasan dia. Dan yang ketiga adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu ditanyakan. Dulu kita pernah berjanji ya dia di kelas, ketika melanggar itu bagaimana? Itulah mungkin salah satu kalau saya lihat di sini bahwa pendidikan di Indonesia ini banyak bagus juga, sangat hebat. Bahkan praktisi pendidikan sudah meramu pendidikan kita sampai ke Finlandia atau kemana-mana.
di sini. Di detik-detik terakhir nih, bahwa kesimpulannya atau refleksi dari saya adalah bahwa budaya positif itu harus kita contohkan minimal dari diri pribadi kita ya sebagai guru. Jangan menjadi guru yang menjadi momok menakutkan buat siswa. Kita harus tahu posisi kontrol yang 5 itu. Kita harus tahu 5 dasar kebutuhan mereka, dan kita harus tahu apa sih perbedaan hukuman, konsekuensi ataupun dengan restitusi. Karena begini, yang bagus itu ternyata restitusi. Restitusi itu adalah kita menggabungkan semua kesalahan itu, kita validasi, kita cermati, dan akhirnya mendapatkan suatu semangat baru buat siswa. Ketika kita menghukum, ya udah jelas akan berdampak panjang. Dua konsekuensi itu emang disebut dengan bukan pendidikan gagal yang berhasil. Karena kalau penghukum itu dianggap anak itu gagal kan, menghukum. Ketika konsekuensi dengan restitusi dianggap adalah berhasil. Siswa itu dianggap anak sudah berhasil, anak itu tidak ada kegagalan di siswa tersebut. Itu salah satu mungkin yang saya terapkan sekarang. Kebetulan saya sekarang di SMK Jatiluhur sebagai wakil siswa, kan banyak sebenarnya permasalahan siswa yang saya cermati ternyata 5 kebutuhan dasar itu yang mereka tidak punya. Kasih sayang tidak ada dari rumahnya. Kedua, tidak ada kasih sayang di sekolah. Selanjutnya adalah tidak ada posisinya tentang penguasaan. Mereka punya hak berkuasa, punya hak bersenang-senang, atau punya fun, kesenangan dan freedom, kebebasan. Itu mungkin salah satu refleksi akhir dari saya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa menjadi guru yang didambakan, guru yang diimpikan. Ketika kita tidak ada ilmu kita bermanfaat. Karena mungkin mohon maaf, di agama Islam itu ada 3 poin Bapak Ibu ya. Tidak mataul insanu in qata amaluhu ila bisalasin. Ketika manusia meninggal dunia, maka akan hanya tertinggal 3 perkara yang tidak akan terputus amalnya. Satu adalah sedekah jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, al ilmu yang tafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Kita punya ilmu, anak-anak punya ilmu. Mereka jadi guru pengganti kita, ilmu kita sampai kita meninggal dunia. Kita akan teruskan. Dan terakhir adalah waladun sholihun yad'ulahu, adalah anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Itu mungkin sedikit diseminasi dari saya. Intinya adalah hayu Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, kita harus lihatkan dari hati, karena lihat intrinsik kita dekat dengan anak sebagai teman boleh, sebagai manajer bersama silakan dengan gaya-gaya Ibu Terman. Mudah-mudahan pendidikan Indonesia lebih maju, mudah-mudahan pendidikan Indonesia lebih maju, anak-anak kita menjadi penerus ke depan yang memiliki ritme dan gaya pendidikan yang sesuai dengan Ki Hajar Dewantara dan tokoh-tokoh pendidikan lainnya. Itu saja mungkin. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, karena saya juga sama masih belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ini pemaparan dari Pak Uman ya semuanya. Tepuk tangan buat Pak Uman untuk berbagi praktik baiknya. Hebat Pak Uman. Dan memang betul sekali ya Ibu Bapak guru hebat yang berada di Google Meet sekarang. Ada satu hal yang di presentasi kali ini berbeda ya untuk diseminasi implementasi budaya positif, yaitu adalah contoh video nih. Pak Uman keren banget nih, biasanya kadang kita suka ini ya bukan ngambil ya, jadi mengambil contoh dari yang memang sudah ada di YouTube, namun kali ini Pak Uman dengan hebatnya diimplementasikan langsung di sekolah dan langsung dicoba ya dengan murid kita semua. Terima kasih kepada Bapak Uman yang telah mengimplementasikan dan berbagi praktik baik, apalagi pas sekali dengan beliau yang mana Pak Uman ini adalah wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Jadi pasti banyak permasalahan dan pastinya restitusi itu sangat dibutuhkan. Nah, untuk itu sekarang kita lanjut kepada sesi tanya jawab. Setelah kita menyimak pemaparan dari Pak Uman, sekarang boleh Ibu dan Bapak guru hebat menanggapinya, atau apabila ada yang mau bertanya juga tidak apa-apa, mangga Ibu ya. Tapi di sini saya hanya dibatasi 3 orang saja ya penanya dengan tanggapannya.
Dan kepada yang mau bertanya atau menanggapi, boleh langsung raise hand saja, atau boleh diketik di kolom chat. Silahkan Ibu Bapak, ada yang mau bertanya atau menanggapi? Mohon maaf ya, tidak terlihat semua. Baik, Ibu Bapak, oke. Di sini sudah ada Bapak Erik Kuswanto yang sudah raise hand. Mangga kepada Bapak Erik, saya silahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk guru-guru hebat semuanya seluruh Indonesia. Alhamdulillah tadi yang sudah disampaikan pemaparan dari Pak Uman cukup jelas. Mungkin ini yang ingin saya tanyakan, ada gak contoh budaya positif yang lain selain yang tadi dicontohkan oleh pemateri ya? Mungkin contoh yang lain yang lebih simpel. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Erik. Bagaimana Pak Uman mau ditampung dulu? Oke, baik. Namun Pak Uman mohon maaf, ini saya mengingatkan kepada Ibu dan Bapak guru hebat yang mau absen sudah ada di link kolom chat ya. Mangga Pak Uman, ini pertanyaannya dari Pak Erik. Pak Erik belum memperkenalkan dari sekolah dari mana Pak Erik? Perkenalan dulu. Oh iya, lupa Bu. Perkenalkan, saya Erik Kuswanto. Saya dari mengajar di SMK Negeri Jatiluhur. Ya. Kebetulan kita sama Pak Uman sama mengajar di jurusan BPSN. Baik, terima kasih ya. Oke, saya langsung bilang aja ya, Pak Erik. Mangga Pak. Jadi pertanyaan Pak Erik, apakah ada mungkin contoh lain dari pemaparan budaya positif yang dilakukan kita ya, yang simpel kali ya? Banyak soalnya Pak Erik, apalagi sebetulnya saya di kesiswaan, kadang begini. Nah, simpel saya begini. Ketika masuk pagi-pagi nih, kebetulan pagi-pagi kita datang, kita di Purwakarta Jatiluhur, kita upacara itu jam 6:30 ya, 6:30. Bahkan di SMK Negeri Jatiluhur ada disebut dengan pembiasaan Bapak Ibu. Kalau di SMP SD mungkin sering ada disebut dengan 7 poetikan ya, atau 3 bunga karakter Pak Erik. Kalau SD SMP seperti itu. Mereka aplikasikan hari Senin apa, Selasa apa, Rabu, sampai kita di Purwakarta di SMK Jatiluhur, namanya adalah di kita adalah pembiasaan. Di SMK Jatiluhur pertama adalah upacara Senin wajib rata-rata semuanya. Yang kedua hari Selasa ekskul. Jadi Selasa itu sekarang ekskul kenapa ditampilkan? Itu sebagai media pembiasaan kita. Mereka belajar Pak Erik, belajar minimal PD, dia menampilkan ekskulnya contoh pramuka hari ini. Hari Rabunya adalah literal BK atau wali kelas. Jadi wali kelas itu masuk ke kelas untuk posisi melihat perkembangan anak dan konseling. Hari Kamisnya literasi. Literasi itu kan mereka semua melihat, contohnya seorang tampil nyanyi. Seperti itu sampel-sampel yang simpel tentang budaya positif. Dan terakhir adalah hari Jumat. Hari Jumat itu kerohanian keagamaan. Nah, sebelum itu Pak Erik, sebelum pembiasaan itu yang kita lakukan, sudah kita laksanakan di SMK kita adalah pertama guru itu berdiri di depan gerbang menyambut siswa. Nah, ketika siswa datang itu kita sambut dengan senyuman. Kita sambut bersalaman tangan, cium tangan kita bersalaman. Mereka disambut dengan kegembiraan masuk ke kelas, itu salah satu yang simpel Pak Erik. Jadi pembiasaan itu adalah sudah besar, cuman awalnya itu kita sambut siswa dengan cinta, dengan senyuman dan yang hangat seperti itu. Itu mungkin Pak Erik salah satunya. Bagaimana Pak Erik jawaban dari Pak Uman? Jadi yang Pak Uman telah lakukan itu yang minimal terkecil itu adalah menyapa para siswa. Itu salah satu budaya positif juga. Jadi meskipun simple tapi itu bermakna. Nah, seperti itu Pak Erik. Mungkin bagaimana atas jawabannya Pak? Oke, terima kasih atas jawabannya, cukup mudah diterima ya. Mudah-mudahan ya bisa juga diikuti sama sekolah lain atau guru lain. Ya intinya kan di budaya positif ini dari berbagai macam kegiatan ataupun tadi yang disebut dengan kebiasaan, ya kesannya harus positif gitu ya. Jadi jangan sampai terbalik gitu.
tadi misalkan menyambut siswa dengan raut wajah yang cemberut, kusam gitu ya. Ataupun misalkan kita ada permasalahan di rumah dibawa ke sekolah sehingga menimbulkan efek yang kurang bagus juga buat siswa. Mungkin itu saja ya. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan secara konsisten budaya positif ini dan bisa ditiru juga untuk guru hebat yang lain di manapun berada. Oke, terima kasih Ibu Moderator. Ya, terima kasih Pak Eri. Baik, selanjutnya itu sudah ada yang raise hand, Pak Dik-Dik, mangga Pak Dik-Dik, disilakan. Terima kasih Ibu Emma Rahmawati sebagai MC. Selamat malam semuanya. Terima kasih Pak Uman yang sudah memberikan materinya. Perkenalkan, nama saya Dik Rohimat dari SMA Negeri 3 Purwakarta. Alhamdulillah malam ini saya dapat bergabung dan menimba ilmu dari Pak Uman yang luar biasa sekali. Gitu. Banyak hal informasi yang Pak Uman sampaikan pada materi budaya positif ini yang tentunya membangun pengetahuan dan informasi bagi saya mengenai pengelolaan atau dalam menghadapi siswa di sekolah itu mungkin. Saya apresiasi yang luar biasa pada Pak Uman yang mana saat ini Pak Uman sedang melaksanakan CGP Pak Uman ya, dan sukses dan sehat selalu sampai dengan nanti pada saat di akhir menjelang wisuda GP-nya insya Allah. Satu hal Pak Uman yang saya tanyakan ini, pada saat melakukan atau menggunakan segitiga restitusi gitu kan, pernahkah ada hambatan yang Pak Uman jalani ketika menghadapi siswa yang berperilaku menyimpang gitu? Itu mungkin Pak Uman ya. Apakah ketika mereka diberikan sebuah treatment segitiga restitusi ini, apakah langsung berdampak pada perubahannya atau tidak gitu kan? Karena saya kira kalau di SMK ya karakternya kan luar biasa keren anak-anak itu ya, luar biasa dinamis gitu kan. Dengan penerapan restitusi ini saya ada kecenderungan kekhawatiran gitu kan, anak ini cek bahasa orang mah ngenyek gitu kan, ngenyek gitu kan, ketika gitu kan tidak ada follow up atau misalkan kesinambungan dilakukan itu mungkin. Nah, langkah-langkah apa saja supaya mereka bisa yakin dan mau berubah gitu kan dengan penerapan restitusi ini sehingga berdampak pada kedepannya mendatang lebih baik lagi. Itu mungkin Pak Uman. Terima kasih ya, permohon Bu Emma. Siap. Terima kasih Pak Dik Rohimat. Kebetulan ini saya mau di depan beliau Bapak Ibu karena beliau itu ternyata salah satu penyusun buku di Kemendikbudristek. Beliau itu salah satu pembuat perancang buku juga ternyata. Mohon maaf di sini Pak Dik saya tidak menggurui ya. Jadi pertama pertanyaannya adalah apakah hambatan tadi yang Pak Dik katakan? Pasti ada. Karena begini Pak Dik, ternyata sekarang di pendidikan diferensiasi ya yang kita pelajari ternyata bahwa kita itu harus mengenal seluruh siswa sekelas ya. Kita harus tahu 36 karakter siswa dan asesmennya berbeda-beda, 36 asesmen kita akan lakukan. Artinya pasti hambatan akan ada. Ketika ada segitiga ini, pertama adalah posisi individu. Kita akan menstabilkan individu. Yang pertama contohnya kita di sini adalah hambatannya yang sering saya dapatkan adalah begini. Kadang banyak siswa kita yang mohon maaf nih background keluarganya Pak Dik di luar itu ternyata sudah luar biasa. Jadi mereka sudah biasa dengan terpaan marahan, cacian orang tuanya mungkin di komunitasnya. Datang ke sekolah kita akan mencoba menstabilkan individu itu. Kadang-kadang mereka itu agak kurang respon. Niat kita baik ya, menstabilkan contohnya begini. Oh, Dek kenapa begini-begini? Wah, cuma rumah saya, Pak. Rumah saya, ya mah hak saya kan begitu. Ada seperti itu, tapi hambatan itu. Yang kedua, memvalidasi kita tanya, kenapa kamu kabur? Katanya. Ya ada anak jujur bilang, Pak, ini. Tapi yang tidak jujur, Pak. Mereka tuh bilang, enggak, Pak, saya itu motornya mogok. Padahal dia berbohong. Tapi yang penting kita sudah bertanya, memvalidasi apa sih alasan dia nggak datang. Yang ketiga adalah keyakinan kelas nih. Rata-rata mungkin ini yang sudah sering di guru SD sebenarnya. SD ini sering melakukan yang disebut dengan keyakinan kelas. SD, SMP, SMK mungkin
Sekarang kita sudah mulai sih, cuman untuk kekentalan itu, untuk keyakinan kelas sekarang harus semua dilakukan. Nah, di kelas itu guru itu atau wali kelas sendiri akan bertanya, membuat suatu peraturan yang mereka sepakati sendiri. Jadi keyakinan kelas bukan guru yang buat. So, berembukan, ditempelkan kata anak ini pengen begini. Jadi ketika kita memberikan sebuah konsekuensi, mereka yang buat. Itu salah satunya Pak Dik-Dik. Hambatan pasti banyak, tapi kalau tidak bergerak, karena segitiga restitusi ini adalah penggabungan dari seluruh inti dari budaya positif. Jadi kita coba terus Pak Dik-Dik, walaupun apapun hambatan pasti banyak. Kita akan coba melangkah demi selangkah, atau hasilkan, yang penting proses kita sudah jalani. Begitu Pak Dik-Dik. Mohon maaf kalau kurang begitu bagus jawabannya Pak Dik-Dik. Mohon maaf suhu nih. Saya malu juga nih sama Pak Dik-Dik. Ya baik Pak Dik-Dik, mungkin Pak Uman gimana ya, never stop trying gitu ya, nggak pernah, kita tuh jangan pernah berkecil hati meskipun dalam pasti banyak hambatannya Pak ya, apalagi zaman sekarang, peserta didik zaman sekarang, tapi kita jangan berhenti di situ saja, tetap segitiga restitusi kita jalankan supaya ya gitu mempunyai siswa-siswa kita itu mempunyai nilai yang baik dan positif di sekolah. Mungkin itu Pak Dik-Dik. Aduh, salam kenal juga nih Pak Dik-Dik Rohimat ya. Salam kenal Bapak. Bagaimana nih Pak tanggapannya nih Pak? Pak Dik-Dik. Mengenai Pak Iwan, Bu. Ya. Kalau saya lihat Pak Uman dalam menjelaskan dari awal tadi mengikuti luar biasa Bu ya. Ini menginspirasi saya. Ini hal yang baru bagi saya Bu. Saya nggak tahu apa itu restitusi, apa itu budaya positif kan gitu. Dan ternyata pada saat ikut sekarang ini, wih keren banget ternyata gitu. Bahkan saya begini, tadi ya saya tertampar sekali ketika Pak Uman menjelaskan mengenai 5 kontrol guru yang mana penghukum. Ya itulah mungkin diri saya itu bukan seperti itu penghukum kan gitu. Ternyata dalam penghukum itu akan menyebabkan sebuah noktah ya di dalam pikiran dan hati anak itu yang mungkin lama tertanam di situ. Dan saya sangat miris sekali gitu. Berapa ratus atau ribu siswa yang saya berikan treatment seperti itu gitu ya. Sehingga pada saat ini saya disadarkan oleh Pak Uman gitu dengan adanya informasi yang disampaikan ini. Luar biasa Pak Uman, sangat menginspirasi saya gitu kan, mudah-mudahan kedepannya bisa merubah saya untuk ke depan lebih baik lagi dalam mengajar siswa itu sendiri. Makasih Ibu, makasih Pak Uman, luar biasa. Ya, baik, terima kasih. Dan ini untuk penanya atau tanggapan terakhir ya, ini dari Ibu Nenti Erawati. Kepada Ibu Nenti, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Nenti Erawati dari SMK 1 Cimahi. Kalau saya mendengar paparan dari Pak Uman itu sudah bagus. Hanya saya ingin sedikit menambahkan nih, karena saya juga pernah menghadapi permasalahan siswa ya. Siswa ini kelas 10 ya di SMK yang dinyatakan oleh beberapa guru bahwa anak ini bisu dan tidak bisa bicara, dan dianggapnya dia masuk ke sekolah itu melalui jalur anak berkebutuhan khusus. Nah, saya tidak bisa menyamakan dengan persepsi teman-teman saya, sehingga saya mengambil alih permasalahan ini dengan menggunakan metode dari Amerika, yaitu UBD, Understanding by Design, bahwa setiap siswa itu yang salah itu bukan berarti salah, tapi kita harus cari permasalahan kenapa siswa tersebut sampai membisu dan tidak mau bicara selama dalam pembelajaran. Jadi kita itu tidak bisa keras, benar kata Pak Uman, kita tidak boleh keras pada siswa. Jadi kita harus cari tahu permasalahan apa siswa di balik bisunya itu. Ternyata ketika saya pendekatan dari hati ke hati kepada siswa tersebut,
saya dekati, terus saya bimbing anak itu, ternyata ketika dengan saya dia bisa berbicara dan memberikan permasalahan kenapa dia tidak berbicara, karena dia trauma dan pernah dibully oleh teman-temannya sehingga dia lebih baik diam daripada bicara. Nah itu, jadi kita juga harus tahu ketika kita mendapati masalah anak-anak yang nakal dan yang kita tidak tahu, itu harus tahu dulu permasalahannya apa. Jadi kita jangan dengan menjudgment, dengan kekerasan, dengan kita harus bentak-bentak, harus kita dengan hati kita kepada sesuatu harus seperti apa. Karena anak-anak juga sama-sama manusia yang butuh kasih sayang, butuh perhatian, sehingga anak itu mencari perlindungan, bagaimana caranya dia harus berbicara dengan orang seperti siapa. Makanya siswa saya itu bisa bicara dengan saya karena saya bicara dengan dia dengan dari hati ke hati, sehingga dia bisa menceritakan apa latar belakangnya, terus kemudian penyebabnya apa, sehingga sekarang anaknya justru anak ini adalah anak yang pintar ya, dia jurusan di RPL, dia desain grafisnya jago, terus kemudian bahasa Inggrisnya jago. Ternyata di balik semua itu dia adalah anak-anak yang pintar. Ya, maka dari itu saya ingin sarankan mungkin sama guru-guru yang lain, kalau misalnya ada permasalahan anak, jangan kita menjelaskan bahwa anak itu nakal, cari dulu latar belakang yang tadi pernah Pak Uman sebutkan, bahwa ternyata anak-anak itu di balik semua itu ada peristiwa yang misalnya orang tuanya yang yang galak atau ke anak. Kita cari tahu dulu apa penyebabnya gitu. Saya salut banget sama Pak Uman bahwa pendapatnya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sedikit saya tanggapi juga, berarti tanggapan ya Bu. Ini senior saya nih Bu Nenti ini. Salam sehat Bu. Amin, amin. Selamat ketendaknya. Udah lama ketemu saya. Mohon. Jadi gini Ibu, betul. Nah, jadi gini, ketika konsep pertama tadi Ibu mengatakan tentang UBD ya. Jadi sebenarnya di sekolah itu ada dua versi ya, beberapa versi. Pertama juga mungkin SMK bisa menerapkan tentang dengan PDBK ya. PDBK itu adalah pendidikan siswa mungkin yang berkebutuhan khusus, inklusif lah. Pendidikan inklusif itu sama dengan UBD tadi. Jadi betul. Jadi mungkin gini Bu, di sekolah itu bukan ke disabilitas ya, kadang-kadang kalau untuk di SMA khususnya kami ini, bahwa untuk disabilitas kita tuh harus seleksi, karena contohnya di Buta Warna, karena teknik kami teknik TBSM, TKJ dan DPIB itu mungkin ke anak yang buta warna parsial maupun total itu karena untuk warna pengkabelan atau warna-warna itu harus jelas. Tapi ada juga sekolah yang sudah masuk anaknya masuk tadi yang inklusif. Jadi inklusif itu ada beberapa siswa yang memiliki kekurangan, contohnya tunalaras atau tunalaras lah, dia tidak kurang mendengar atau bagaimana, tapi masuk ke SMK biasa, bukan ke SLB. Ini ada beberapa mungkin pendekatan yang harus ada metodenya Bu. Ada metode yang harus kita lakukan karena semua siswa itu berhak. Apapun kondisinya mereka berhak mendapatkan hak yang sama, mendapatkan pengajaran dan pelajaran. Jadi kita mungkin guru akan mencoba mendekati dengan cara apa? Tadi Bu Nenti bilang siswa itu jadi pendiam atau dia nggak mau bicara. Itu mungkin kita harus pola cari, karena sekarang Bu untuk Bu Nenti di diferensiasi ini kalau saya lihat cukup lengkap ya, karena kalau saya konsep lihat di PJBL itu hampir mirip, bahwa mereka itu pertama presentasi, mencoba berpresentasi awal semampunya 36 siswa itu kita tanya dengan kemauannya, dengan teorinya. Terus setelah itu di tengah-tengah kita membuat suatu sebelum mendekati pemahaman inti, kita akan mengassembling di tengah-tengah sedikit tapi belum rapi, dan terakhir endingnya di produk. Di produk itu mereka ya beda-beda ya, mungkin di sini media yang harus kita pelajari Bu Nenti begitu. Betul. UBD ataupun pendidikan inklusif, PDBK itu kita harus pelajari. Terima kasih Bu Nenti. Oke, mungkin begitu Bu Emma, mangga. Terima kasih, mohon maaf untuk seluruh penanya dan Bapak Ibu guru yang hebat. Andai kata pemaparan saya ini sangat kurang sekali, mohon dimaafkan. Kesempurnaan datang dari Allah dan kekurangan datang dari diri pribadi. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah beres pertanyaannya. Mohon maaf ini kepada Ibu dan Bapak yang sudah raise hand atau bertanya di chat, bisa mungkin di kontak-kontak Pak Uman ya, jadi biar diskusinya lebih lama dan lebih lengkap. Nah,
Untuk sesi sekarang, itu adalah sesi penutup, untuk Ibu dan Bapak guru hebat, dari pemaparan dan pembahasan materi mengenai diseminasi implementasi budaya positif yang berpihak pada murid, tadi dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, memang konsep disiplin positif, lalu ada teori motivasi kebutuhan manusia khususnya pada siswa kita, lalu posisi kontrol dari kelima posisi kontrol ini, posisi manajer ya yang kita mungkin disarankan untuk membimbing sikap murid dan memiliki sikap disiplin yang positif untuk murid sehingga murid itu mempunyai mandirinya, ada tanggung jawabnya dan dapat memecahkan masalahnya. Nah, oleh karena itu kita semua mudah-mudahan bisa bersama-sama berupaya dan konsisten dalam menerapkan budaya positif di sekolah kita masing-masing. Dan untuk yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang selalu mendukung kami semua dan membimbing kita semua sehingga kita dapat menjadi guru yang hebat. Dan untuk terakhir, saya selaku moderator meminta maaf atas segala kesalahan. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah dan saya akhiri akan saya lemparkan kembali kepada kita Bapak Taufik. Silakan Bapak Taufik. Baik, terima kasih Ibu Emma Rahmawati telah memandu acara kita dari awal pemaparan sampai terakhir ya. Baik, menginjak acara yang berikutnya, kita masuk ke acara refleksi kepada Ibu Gena Gandriani selaku salah satu komunitas belajar dari SMK Jatiluhur juga. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Uman yang sudah mendiseminasikan mengenai budaya positif, apalagi ini implementasinya langsung ya, karena memang Pak Uman ini selaku wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Jadi betul-betul ini aksi nyatanya dari Pak Uman ya. Tadi saya lihat dari video yang biasanya kita putar berulang, tapi ini benar-benar berbeda ya. Di budaya positif di sekolah ini memang sangatlah penting kalau menurut saya ya, karena untuk apa? Untuk mengembangkan peserta didik. Karena di sini ada karakter ya, agar karakter peserta didik ini kuat dan juga berakhlak, tentunya sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya. Nah, budaya positif juga ini dibangun itu harus adanya kolaborasi, ada kolaborasi dari gurunya, ada lingkungannya, ya. Kemudian di sini agar apa? Agar siswanya juga merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, model disiplin ini juga kalau kita biasanya, ya, kontrol gurunya itu biasanya sebagai penghukum ataupun pembuat siswa merasa bersalah, tapi sekarang kita akan ganti bahwa di model disiplin ini kita harus berpusat pada siswa, di mana posisi kontrolnya itu adalah sebagai manajer, ya. Jadi di mana di tujuannya ini kita balik lagi bahwa siswa-siswa yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada tadi nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi internal dari dirinya sendiri. Karena tadi yang diungkapkan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya, jadi di sini siswa yang memiliki disiplin diri berarti mereka mampu bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Nah, bagaimana peran kita sebagai pendidik? Nah, ini dapat menumbuh kembangkan disiplin diri pada siswa, yaitu dengan menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai, bermakna, kemudian mengontrol diri, menguasai diri, untuk memilih tindakan-tindakan apa saja yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Nah, kemudian pada pengembangan karakter ya warga sekolah nih. Bagaimana pendidik juga menumbuh kembangkan budaya positif ini dalam mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila dan bagaimana menerapkan restitusi di posisi monitor dan manajer sehingga lingkungan yang positif, aman, nyaman itu dapat terwujud. Salah satunya adalah dengan kolaborasi dari semua pihak.
Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih Pak Uman atas penguatannya ya, tadi materinya sungguh luar biasa. Dan selamat juga ya kepada Pak Uman ya. Semoga lancar CGP-nya ya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Sesi yang terakhir penutup, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh guru hebat yang malam hari ini sudah bisa bergabung pada acara webinar diseminasi budaya positif yang berpihak pada siswa. Seperti yang sudah disampaikan di kolom komentar, nanti insya Allah untuk absen sudah bisa diisi dan sertifikat insya Allah 3 hari setelah kegiatan ini akan bisa di download seperti itu. Baik, sekali lagi terima kasih untuk semuanya yang sudah bisa hadir dan bergabung pada kegiatan diseminasi pada malam hari ini. Kita tutup saja acara kita malam hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di webinar selanjutnya. Terima kasih Uman hebat, keren, Wiljan. Pak Rahmat atur nuhun supportnya buat teman-teman. Bu Gena luar biasa memberikan refleksi yang luar biasa bagi Uman ya. Mudah-mudahan ini semua dilanjutkan. Pak Rahmat tolong sebagai koordinator Kombel ya. Koordinator Kombel ya Pak Rahmat ya. Ketua Bu. Ketua Kombel itu dilakukan berkesinambungan terus-menerus ya. Kalau ada nanti guru-guru kita juga yang akan mengadakan webinar, tolong difasilitasi. Itu ya Pak Rahmat, terima kasih. Ya, semangat. Enggak. Terima kasih Ibu Bapak guru hebat di luar SMK Negeri Jatiluhur yang sudah berkontribusi dan sudah ikut webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Atur nuhun Ibu. Sami-sami.